Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video jurnal harian bersama saya Denny Murdianto, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD Samarinda. Materi kali ini adalah tentang WOG atau Whole of Government. Oke, saya mulai. Yang pertama adalah tentang definisinya. Sebagai peran dan fungsi ASN, yaitu yang pertama adalah laksana kebijakan atau di sini disebut dengan policy development, yaitu pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu. Kemudian yang kedua, program manajemen, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Dan yang ketiga, service delivery, yaitu pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Nah, kata kunci dalam WOG diantaranya adalah terintegrasi, koordinasi, kolaborasi, terpusat, teamwork, kemudian satu tujuan, dan terpadu. Selanjutnya, mengapa WOG itu diperlukan? Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu seperti dorongan publik, di mana sekarang masyarakat menuntut semua sektor publik itu dapat melakukan pelayanan yang prima. Selanjutnya yang kedua adalah faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral, dan yang ketiga adalah keragaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. Nah, kategori WOG dapat dilakukan yang pertama adalah koordinasi, kemudian integrasi, dan yang terakhir kedekatan dan pelibatan. Nah, mulai dari yang paling sederhana tipenya adalah penyertaan dan dialog sampai bisa kepada merger dari dua instansi misalnya. Selanjutnya, WOG dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan bisa juga dalam bentuk koalisi sosial. Nah, selanjutnya tantangan praktek WOG yang disampaikan ada 3, yaitu kapasitas SDM dan institusi, kemudian nilai dan budaya institusi, serta yang ketiga yaitu peran pimpinan. Namun di dalam diskusi diperoleh lagi informasi tambahan bahwa ada lagi hal-hal yang bisa menjadi tantangan atau hambatan dalam praktek WOG, misalnya infrastruktur, kemudian adanya unsur politisasi, dan juga penyebaran informasi yang tidak merata yang hanya diperoleh oleh kalangan tertentu dalam suatu instansi. Selanjutnya ada 5 pola pelayanan. Yang pertama ada pola pelayanan teknis dan fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Nah, selanjutnya, bagaimana supaya WOG ini bisa dipraktikkan? Yang pertama harus ada budaya dan filosofi, kemudian cara kerja yang baru. Selanjutnya harus juga ada akuntabilitas dan insentif, serta kita harus punya cara pandang pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan melalui pendekatan. Nah, contoh-contoh WOG yang sudah dilakukan di Indonesia diantaranya adalah layanan mobile seperti pelayanan SIM keliling, kemudian pelayanan satu atap, misalnya Samsat, layanan satu pintu, dan juga layanan online yang sudah banyak dipraktekkan di beberapa instansi di Indonesia. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil dari materi ini adalah yang pertama, WOG saat ini sangat diperlukan untuk membangun sistem yang terintegrasi. Selanjutnya diperlukan juga koordinasi yang baik antar instansi ataupun dengan masyarakat sehingga didapatkan suatu sistem yang baik untuk mengatasi suatu permasalahan. Dan juga hal penting lainnya itu diperlukan peran pemimpin untuk dapat mempraktikkan secara langsung WOG ini di instansi masing-masing. Serta satu hal lagi yang paling penting adalah penyebaran informasi. Nah, ini yang kadang terjadi, yaitu informasi hanya berkembang atau tersebar di kalangan tertentu, khususnya di kalangan atas, tapi informasi itu tidak menyebar ke pegawai-pegawai yang ada di bawahnya gitu ya, sehingga ada misinformasi.
Oke, selanjutnya sebagai tindak lanjut yang dapat dilaksanakan di UBT misalnya mungkin dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada, yaitu web online yang sudah tersedia di UBT bisa lebih ditingkatkan lagi untuk menyambung gitu ya, terintegrasi antar fakultas sampai ke jurusan dan juga lembaga-lembaga dan biro yang ada di kampus. Kemudian untuk penelitian bisa juga ini dalam bentuk data gitu ya, mungkin dibuat suatu layanan khusus atau ya suatu tempat khusus lah bagi peneliti-peneliti di Borneo itu untuk bersatu gitu, dikumpulkan data-data hasil penelitian, kemudian semua dosen bisa mengakses hasil-hasil penelitian itu, nah, sehingga tercipta integrasi sehingga mudah untuk mewujudkan visi Borneo, yaitu mengembangkan wilayah kawasan perbatasan. Begitu juga untuk pengabdian masyarakat, mungkin kalau diintegrasikan di antar jurusan dan fakultas atau lebih detail lagi antar dosen, maka mungkin pelayanan pengabdian masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal di Borneo, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Ya, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.